Selamat sore teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan video tentang cara ngecek atau ngetes HP normal atau tidak yang berguna pada saat kita mungkin ya mau membeli HP second atau HP bekas dari orang, kadang dari orang yang tidak dikenal atau COD di mana, atau mungkin dari teman atau bagaimana. Kita harus ngetes atau ngeceknya dulu terlebih dahulu ya. Ada beberapa HP yang tentunya cara ngeceknya itu berbeda-beda. Yang saya pegang ini adalah handphone Samsung. Saya sengaja memilih handphone Samsung yang agak tipe lama karena biasanya kalau handphone yang baru-baru itu jarang ada kerusakan. Jadi saya milih yang agak lama, jadi mungkin bisa dibuat contoh walaupun sama saja. Secara garis besar sama untuk tipe Samsung apa yang harus dicek. Sekali lagi ini yang saya jelaskan secara garis besarnya aja ya, karena tiap handphone memiliki fitur yang berbeda-beda sehingga cara ngeceknya sebenarnya berbeda-beda. Tapi ini saya jelaskan secara garis besarnya saja. Pertama ini ada Samsung J7 Pro, berguna juga untuk tipe Samsung yang tipe lain. Yang pertama kita lihat secara fisik dulu aja yang mudah. Secara fisik handphone kalau misalkan ada pecah, penyok, LCD-nya retak, atau baterainya mungkin di samping-samping ini melembung, biasanya kalau di sampingnya ini ada ngangkat, itu biasanya baterai yang di dalamnya sudah kembung. Nah, itu perlu dijadikan pertimbangan lah ya. Kalau seperti ini masih oke lah untuk ukuran HP bekas dan handphone yang lama, ada lecet-lecet pemakaian wajar. Untuk fisik masih oke, tidak ada pecah atau retak. Kalau sudah secara fisik oke, kita menuju ke menunya, kita tes ya. Kita untuk handphone Samsung ada kode tertentu, bintang pagar 0 bintang pagar. Jadi bintang pagar 0 bintang pagar. Di sini banyak akan keluar beberapa menu. Untuk handphone Samsung tipe baru ada yang tidak bisa keluar menu seperti ini setelah dipencet kode itu. Tapi kebanyakan handphone Samsung masih bisa. Di layar akan terdapat beberapa pilihan, ada red, green, blue, receiver, vibration, ada front kamera, ada speaker, ada mega kamera. Jadi ini kita bisa tes satu persatu. Misalkan yang pojok ini red, kalau kita klik berarti akan keluar warna merah untuk kita melihat warna merahnya masih bagus apa enggak, rata apa enggak, ada yang pixel yang mati apa tidak. Ini merah ya, merahnya memang agak keorenan gitu. Kemudian contoh lagi front kamera. Front kamera seperti ini, berarti kamera depannya bisa atau berfungsi ya. Untuk mengembalikan tekan tombol balik. Kemudian mega kamera. Nah, kalau mega kamera ini berarti kamera belakang ya, sudah bisa ya, masih berfungsi dengan baik. Yang lain-lainnya bisa dicoba sendiri, contohnya vibration. Nah, ini handphonenya bergetar di tangan saya, bergetar berarti vibrasinya normal. Kemudian ada touch. Nah, ini untuk ngetes touchscreen atau layar sentuhnya, ada kotak-kotak putih seperti ini, bisa kita coba semuanya, ada yang kelewatan apa enggak. Seperti ini ya. Nah, itu secara umum. Lainnya kita coba secara menu. Misalkan kita coba touchscreen-nya. Kalau saya biasanya yang pertama kali untuk nyoba touchscreen-nya, saya nyari Chrome atau SMS bisa, biar keluar keyboard atau papan ketiknya, misalkan seperti ini. Nah, keyboard atau papan ketiknya nanti kita bisa coba satu persatu apakah semuanya berfungsi atau ada beberapa titik yang tidak berfungsi. Seperti itu ya. Kemudian tombol itu meliputi tombol samping on off, kita coba. Kemudian
kita tekan lagi. Nah, berarti berfungsi. Kemudian tombol volume atas, oke, berfungsi. Tombol volume bawah berfungsi. Tombol kembali, ya, tombol kembali. Oh ya, ini sudah ya berarti ya. Nah, kemudian tombol tengah home, kemudian tombol reset, semuanya berfungsi ya. Nah, oke, semua tombol sudah berfungsi. Kemudian kita lanjut ke menu-menu yang lain. Yang pertama biasanya kalau saya dari pengaturan, pertama yang kita cek adalah koneksi. Ini yang penting ya, koneksi. Di sini ada wifi, ada bluetooth. Kita klik wifi-nya berfungsi apa tidak. Ternyata ini berfungsi, sudah tersambung. Kemudian bluetooth ya, yang ini bluetooth, kita coba aktifkan. Oke, bisa aktif ya, banyak yang nyambung juga. NFC bisa kita aktifkan ya, NFC bisa. Kemudian kita kembali. Nah, kita coba suara. Nah, suara seperti ini bisa kita coba getarnya atau bagaimana suaranya ya, suara dan getaran atau nada dering misalkan, bisa kita coba ya. Nah, ini berbunyi ya. Nah, speakernya bisa berbunyi dengan jelas apa tidak gitu ya. Nah, oke. Itu secara umum seperti itu. Yang lain-lainnya bisa dikembangkan sendiri. Misalkan dicoba video, coba jepret kamera, lainnya bisa dikembangkan sendiri ya. Cuma pada umumnya yang perlu diperhatikan itu ya, bentuk fisik, tombol, kemudian kamera, kemudian koneksi ya. Kemudian dikasih kartu, kita kasih kartu ya. Kemudian kalau sudah dikasih kartu, kita coba untuk cek pulsa atau kita telepon lewat seluler, itu lebih baik lagi. Ini tadi sudah ini ya, ini sinyalnya bagus ya. Oke, setelah itu kita yang paling penting jangan sampai lupa untuk dicoba chargernya. Untuk mencoba chargernya bisa kita charger, kemudian kita taruh beberapa saat, kita lihat persentase untuk baterainya bisa bertambah atau tidak. Karena untuk handphone lama itu sering ada kerusakan di konektor chargernya. Oke, itu kita diamkan, nanti kita lihat persentase baterainya. Kemudian kita tes kesehatan baterainya, karena tidak seperti di iPhone yang ada persentase kesehatan baterai. Caranya adalah untuk cara paling mudah ya, kita lihat persenannya ini berapa. Kalau ini 87%, kemudian kita coba untuk telepon mati apa tidak. Kemudian kalau oke, kita restart atau mulai ulang ya. Tadi 87%, kalau setelah nyala nanti persentasenya jauh melompat, bisa sampai 100% atau mungkin drop terlalu jauh, itu perlu dicurigai. Mungkin kesehatan baterainya sudah mulai berkurang. Itu ya. Biasanya kalau baterainya masih sehat, akan ada perubahan, tapi tidak terlalu jauh dari persentase awal sebelum di restart. Gitu. Kalau tadi misalkan 87, setelah di reset jadi 85 atau 80 lah, itu masih oke. Tapi kalau tadi 87 setelah di reset jadi 10% misalkan, nah itu perlu dicurigai, baterainya sudah agak lemah. Nah, ini setelah nyala baterainya masih tetap 87%, jadi oke kondisinya gitu ya. Oke, kita beralih ke handphone lain. Nah, ini saya ada handphone apa ini ya, Oppo apa ini, A54 ya. Kita cek secara fisiknya mulus, oke. Cuma kok kayaknya ada dent ya, kelihatan nggak, kayak pernah jatuh gitu.
Nah, kalau kayak gitu perlu kita inspeksi lebih lanjut. Nah, kalau secara fisik yang lainnya, ini kan, iya ada dennya, ini ada cuilnya dikit di sini. Nah, ini berarti harus menjadi pertimbangan. Pertimbangan soal harga juga, biasanya kalau cacat fisik ada penurunan harga gitu ya. Nah, kemudian kalau sudah secara fisik, coba kita cek seperti tadi, masuk ke pengaturan. Kebetulan untuk Oppo atau Vivo tidak ada kode tertentu untuk ngecek seperti Samsung. Nah, oke, kita coba WiFi dan Bluetooth-nya. Kita aktifkan WiFi-nya. Loh, wow, ternyata WiFi-nya tidak bisa aktif. Coba Bluetooth-nya. Loh, Bluetooth juga tidak bisa aktif. Jadi Bluetooth sama WiFi kebanyakan gandeng ya, kebanyakan, tidak semua tapi gandeng. Kebanyakan kalau WiFi bermasalah, Bluetooth juga bermasalah. Kita coba lagi WiFi. Oh, tidak bisa teman-teman, ternyata WiFi-nya tidak bisa aktif. Nah, ini contohnya. Handphonenya lumayan oke, lumayan baru, tapi koneksi WiFi-nya dan Bluetooth-nya bermasalah. Nah, seperti itu ya teman-teman, untung ketahuan ya. Jadi, untuk teman-teman untuk membeli HP second perlu teliti. Ya, harus teliti secara mendetail, jangan dilihat dari fisik luarnya saja, kita lihat menu-menunya. Oke, lanjut ke yang lain. Ini WiFi sama Bluetooth bermasalah ya. Kamera. Oke. Oh, kamera masih oke. Kamera depan juga masih oke. Kita tes suara. Oke, masih berbunyi. Oke, berbunyi. Getarnya juga oke. Coba kita cek tombol-tombolnya. Tombol oke, volume atas oke, volume bawah juga oke. Oke. Handphone ini terdeteksi WiFi dan Bluetooth-nya bermasalah. Untuk yang lain-lainnya bisa dikembangkan sendiri nanti ya. Seperti itu ya. Nah, yang jelas ketahuan WiFi dan Bluetooth-nya. Nah, seperti ini. Ada lagi Oppo A12. Oppo A12 secara umum kita lihat fisiknya. Ini ada sedikit retak di LCD seperti ini, kelihatan nggak? Nah, sedikit sekali retaknya. Nah, itu berarti cacat fisik ya. Yang lainnya oke. Coba kita coba tombol-tombolnya. Oke juga. On off-nya oke. Volume bawah oke. Volume atas oke. Kita coba koneksinya. Bluetooth-nya, WiFi-nya bisa tersambung. Coba kita Bluetooth-nya. Oke, Bluetooth-nya oke. Ya, untuk sementara handphone ini terlihat normal untuk penggunaannya, walaupun ada cacat fisik di LCD-nya, tapi normal untuk penggunaannya. Bisa menjadikan pertimbangan untuk masalah harga atau bagaimana ya. Oke. Secara garis besar seperti itu bisa dikembangkan sendiri untuk tipe-tipe yang lain, karena setiap handphone mempunyai fitur yang berbeda, mempunyai kelebihan dan kekurangan sendiri-sendiri. Kayak misalkan handphone lipat. Handphone lipat kita harus waspada dengan engsel-engselnya serta layar dalamnya. Nah, gitu ya. Oke. Untuk sementara ini video saya cukupkan sampai sekian. Jika ada pertanyaan, saran atau diskusi bisa di kolom komentar. Di diskusi juga ada nomor WA saya. Mungkin teman-teman bisa konsultasi atau memberi masukan atau apa ke WA saya ya. Nah, oke. Untuk sementara ini saya cukupkan sampai sekian. Oke, itu ya teman-teman ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.